Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsyabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ketika manusia menghilangkan kekuasaan Allah atas dirinya, maka yang akan tumbuh di dalam jiwanya, di dalam batinnya, di dalam akal, di dalam hawa nafsu, dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah kekuasaan selain Allah. Entah itu hawa nafsu, entah itu materi, entah itu impian, entah itu cita-cita. Sehingga kuasa-kuasa itu yang menghinggapi jiwa mereka ketika ingin menjalimi Rasulullah seperti itu. Jadi kalau Allah hilangkan kekuasaan atas dirinya, maka iblis sanatullah yang merasuki dirinya. Kejahatan-kejahatannya itu hilang kuasanya karena merasa nggak ada kuasa. Allah nggak bisa menguasai aku. Aku ini pemilik atas segala kehendakku, atas segala jerih payahku, tekadku untuk membahagiakan diriku. Berbahaya. Bahayanya belum terlihat. Kalau belum kena batinnya belum terlihat. Nanti ketika kena batinnya baru terlihat. Karena memang ini kita bicara dalam konteks internal Islam sendiri ya, bahwa Islam menegaskan engkau harus meyakini bahwa aku menguasai atas segala hidupmu, matimu, bukan hanya rezekimu, bukan hanya usiamu, bukan segalanya. Ketika engkau meyakini hal itu, maka engkau tidak akan ada itu namanya akan menjalimi manusia itu seperti musuh-musuh Rasulullah yang ingin membunuh Rasulullah pada saat itu. Karena aku berkuasa atas jiwamu, aku lindungi. Kalau seperti boneka begitulah. Tapi ketika engkau sudah merasa tidak ada kuasa, ya sudah aku lepas. Diganti dengan yang lain-lain. Berhala-berhalamu apa? Padahal engkau kuciptakan dalam bentuk yang susah payah. Dan sejak lahir hingga mati kau pasti susah payah deh. Mau kau sekaya apapun, pasti kau akan merasa susah payah. Maka aku saja yang gerakan, jangan yang lain. Tapi kalau kau tidak percaya, sudah. Mau percaya agama yang lain, sudah silakan. Mau percaya Bapa di surga yang menggerakkan, mau Yahweh yang gerakan, Sang Yang Hui digerakkan, atau yang lainnya terserah. Tapi pada saat ini kita bicara dalam konteks Al-Quran yang menceritakan tentang Rasulullah yang sedang ingin dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Karena saat yang paling tepat ini, pelindungnya sudah tidak ada, dia cuma punya teman-teman doang nih. Gampanglah kita bunuh ya, nggak begitu. Kita bikin sayembara 100 ontak tuh yang menggal kepala Abu Bakar sama Muhammad. Menilik hadisnya dari kaum Sunni begitu. Ketika Allah bertanya, apakah kau tidak merasa, apakah kau hilang keyakinanmu kuasa aku atas segala sesuatunya ketika seorang utusanku ingin mengembalikan engkau kepada jalan yang lurus, pada jalan yang baik, tidak lagi berbuat jahat, tidak lagi berbuat ingkar, atau minimal kalaupun kau tidak percaya, kau jangan memusuhinya lah. Walaupun kau masih jahat, sudah jahat saja udah, ngebunuh babu, ngebunuh puyuh sudah, tapi jangan memusuhi Rasulullah, jangan, nanti aku yang marah. Karena aku dalam kondisi yang susah payah, tidak mempunyai kuasa apa-apa kalau aku tidak berkehendak. Logika yang paling utamanya sudah itu.
Dulu nggak ada berhala di Ka'bah, kenapa jadi ada ya? Aku ingin bersihkan lagi lewat Rasul. Kalau kau ingin masih berbuat jahat, berbuat maksiat, ya sudah. Jangan ganggu Rasulku, jangan sampai ada sayembara 100 unta itu. Kalau ada ya sudah, kau berhadapan dengan aku pelindung sejatinya. Karena sekali lagi Fatimah jelaskan di dalam sidang Tanah Fadak, bedakan hukum manusia dengan hukum Allah. Kalau hukum Allah semua yang berjalan ya sudah, nggak ada itu yang bernyanyi. Bernyanyi itu kegemarannya setan. Kan ya nggak mungkin. Kita juga ada hukum manusia. Manusia juga punya hak untuk bersenang-senang di bumi. Begitu. Tanah Padak itu dibeli oleh Rasulullah pada saat itu dengan hartanya. Ya wajar kan, dari keturunannya, dengan wasiat dari Rasulullah. Kenapa tidak bisa? Istilah kasarnya begitu. Meskipun dia seorang nabi terakhir, dipersulit, jadi melenceng jauh kan. Allah sudah berkuasa atas diri kita siang, malam, sore tanpa kita sadari, dengan bisikan-bisikan gaib malaikat, Al-Qur'ani, Muhammadi, Fatimahi, Ali, Al-Husain, Al-Hasan, atau kalian ke yang Sunni, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat Rasulullah yang gagah perkasa itu, Khalid bin Walid dan tetek moyang segala macam itu. Kalian percaya itu? Tinggal nanti kita tahu nanti di akhirat, di penghabisan, bagaimana sejarah Rasulullah yang paling hak, yang paling benar itu 1400 tahun yang lalu. Iblis itu gampang misalkan umat manusia, tinggal bisikin, nggak perlu 1 tahun, nggak perlu 1 menit, nggak perlu per detik. Luar biasa. Ketika hawa nafsu sudah hinggap di dalam tubuh, pikiran sudah tidak kepada Allah, hablum minanasa sudah tidak ada di hati, sudah per detik. Gampang untuk menyesatkan iblis sanatullah. Tidak percaya, kembali sadar, ya sudah, diteruskan itu dengan kepanan-kepanan dunia, diperlihatkan kepada anak cucu Adam, hilang. Jadi nggak ada kuasa atas Allah. Ini aku berusaha sendiri, mati-matian nih, pinjam sana pinjam sini. Kalau aku jadi orang ini atas usaha aku, tapi ketika aku jatuh ini atas Allah tidak sayang kepada aku. Udah kayak anak kemarin sore, jadi ngemisnya kepada Allah, marahnya kepada Allah ketika mengalami musibah, kesengsaraan. Tapi ketika senang, hilang itu kuasa Allah. Tapi ketika sedih, langsung itu atas kuasa Allah. Jahat manusia itu pada dasarnya. Hanya ingin bersenang-senang doang hidupnya di dalam materi fisik tubuhnya. Makanya Al-Quran itu penting, penerang. Makhluk yang paling melebihi para malaikat yang turun pertama kali dalam surat Al-Iqra itu. Begitu, penerang. Mau segelap apapun hidup kita, sebejat apapun hidup kita, nggak ada penerang, Al-Quran terangin. Allah ciptakan manusia dalam jiwa yang paling baik, jiwa yang paling lembut. Maka ayo menghadap aku nanti ketika mati, ketika di pengisapan, dalam jiwa yang tenang, tanpa beban dunia satupun. Anak kita, istri kita, saudara kita itu punya impiannya sendiri-sendiri. Kita tidak punya hak. Kalaupun mau membereskan mereka, bereskan dulu diri kita sendiri. Beri teladan, beri contoh yang baik. Nggak perlu kita berkuar-kuar memperbaiki mereka. Tidak bisa. Apalagi di masa sekarang ini, individualisme setan yang paling jahat yang disebarkan oleh iblis. Semua manusia merasa dirinya adalah petualang sekarang, berjuang dalam dirinya, kehidupannya sendiri-sendiri, mimpi-mimpinya sendiri. Apalagi sistem komunis sudah dianggap hal yang sangat tabu sekarang. Orang untuk menjalin komunisme, menjalin suatu persaudaraan yang erat, lingkaran yang kuat itu udah diharamkan di alam demokrasi. Gitu. Allah berkuasa.
Ya diingatkan itu tuh musuhnya Rasulullah. Mereka lupa itu yang berkuasa atas hidup mati mereka adalah aku. Alhamdulillah rabbil alamin.